Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara yang kita cintai, Testi. Hari ini kita mengunjungi salah satu food court milik Alif Group yang berada di kota Jambi, dan akan kita gali informasi dari narasumber kita hari ini. Untuk kelanjutan dan informasinya, saksikan sampai habis dan jangan sampai ketinggalan. Akhir dan uti, brother dan sister dimanapun berada, kita sudah berada di Alif Group dan kita sudah bersama narasumber kita hari ini, Akhi Abdul Razak. Dan untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang Alif Group, mari kita sapa beliau dan ikuti sampai habis. Assalamualaikum Akhi Razak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Akhi, hari ini kami dari tim Jambi Mengaji, kita ada program acara namanya Testi. Nah, hari ini antum jadi narasumber kita untuk sharing mulai dari pengalaman antum maupun nanti kita akan kepoin salah satu menu andalan yang ada di Alif Group, sama nanti mungkin akan antum praktekkan cara penyajiannya. Untuk awalnya kita sapa dulu pemirsa di rumah. Kami persilakan antum untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak, umur 37 tahun. Saya pemilik dari usaha Alif Group Kuliner. Saya lahir di Jambi dan besar di Jambi. Saat ini istri saya 1, anak saya 3. Nah, Ahi, ini kan kita tahu antum kan sudah mulai ngaji ya mengenal mana salaf. Nah, kami mau dengar cerita sedikit flashback tentang perjalanan antum mengenal manhaj salaf. Silakan. Saya mengenal dakwah salaf itu kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Awalnya sih karena dengar radio Salam Jambi 105,1 FM. Ya. Jadi karena dulu sering, kalau dulu tuh sering pergi-pergi pakai mobil gitu kan, sering keluar kemana gitu kan. Jadi karena bosan dengerin lagu, waktu itu masih suka dengerin lagu. Masya Allah ya. Suka dengerin musik. Jadi iseng-iseng cari channel radio gitu kan. Jadi ketemulah ini channel 105,1 itu. Ya. Jadi kita sering dengar. Nah, disitulah awalnya kita mulai tergugah nih hatinya gitu kan. Rupanya kalau kita itu harus melihara jenggot katanya kan. Salah satu sunnah ya. Salah satu sunnah. Terus kalau wanita itu dulu kan istri nggak berjilbab. Ya, menutup aurat. Jadi waktu dengar ceramah itu katanya kalau perempuan itu harus pakai jilbab. Ya. Terus lama-kelamaan kita mulai ngerti kan sedikit-sedikit. Oh, ternyata pakai jilbabnya juga nggak sembarang pakai jilbab gitu kan. Ya itulah akhirnya kita pas sering dengar ya, karena sering dengar itu akhirnya kita cari tahu terus. Nah, itu kira-kira tahun berapa? Sekitar berapa tahun yang lalu kira-kira? Itu kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu, berarti sekitar 2015. Tapi waktu itu kita enggak tahu apa itu manhaj salaf, apa itu. Soalnya kan dulu banyak. Jadi waktu itu awalnya sempat sebelum dengar radio itu kita diajak teman sebenarnya. Mau ndak ngaji gitu kan. Kita kan dulu masih awam. Belum tahunian kan. Jadi mau ndak ngaji kemana, kayak mana. Kalau kita awam ini kan, kalau sekarang mungkin sudah ndak tabu lah. Kita dengar kawan ngomong ayo ngaji. Kalau waktu dulu kan kita masih tabu. Waktu diajak ngaji itu apa gitu kirain kan. Baca Al-Quran ya. Taunya dulu kan kalau pokoknya ngaji tuh ya baca Al-Quran. Apa pula orang ini ngajak ngaji gitu kan. Bisa di rumah kalau baca Quran. Jadi rupanya maksudnya itu dia bilang ngajak ngaji tuh kita pergi ke kajian. Jadi waktu itu kita belum mau. Jadi waktu itu ini sesat ini, pikir kita. Pokoknya kan dulu taunya kita orang pakai jenggot, celana cingkrang, pokoknya sesat. Taunya kan beda, gitu. Ya, beda. Kita kan dari awam juga, dari umum juga kan. Jadi pokoknya kalau orang pakai celana pendek, jenggotan, ini kemana nih? Sesat nih.
Karena dulu kita taunya itu pokoknya yang jenggotan celana cingkrang itu teroris. Kita enggak, waktu itu kita belum tahu karena belum kenal teroris. Oh iya. Jadi waktu itu taunya kita kalau orang berjenggot celana cingkrang ini orang yang ngajak-ngajak pergi-pergi yang 3 hari, 40 hari. Iya. Banyak kan gitu. Jadi akhirnya kita tolak. Iya. Karena kita memang bertentangan karena kita ini mau kerja gitu kan. Kita mikirnya dulu gitu. Kita ini mau kerja ngapain diajak pergi, meninggalkan tanggung jawab ya. Ninggalin anak istri di rumah sementara kita ada kerjaan di rumah gitu kan. Jadi pikirnya kita dulu diajak ngaji sama rombongan mereka itu gitu kan, kita enggak tahu. Jadi seiring jalan pokoknya kita belum tahu lah itu, pokoknya kita merasa dulu ya. merasa hati kita nih agak ada tergugah gitu kan, yang bisa membuat kita berubah ke jalan yang benar gitu kan. Nah, jadi kita ikutin. Baru lama-kelamaan kajian kita nih kita sempat nanya kan, kajian kita nih apa sebenarnya? Itulah dibilang kajian manhaj salaf. Nah, di situ kenalnya baru tahu rupanya ini manhaj salaf. Ternyata beda sama jamaah yang diajak pergi-pergi itu gitu kan. Nah, ini Ahi. Kan setelah antum ngaji, kan setelah antum mengenal dakwah salaf, kan antum baru tahu bahwa di situ kita ternyata di dalam muamalah kita hari-hari itu ada hal-hal yang haram misalnya. Ya, betul. Nah, salah satunya mungkin kan yang kami mau gali hari ini itu terkait masalah riba. Antum kan setelah mengenal manhaj salaf baru dengan ternyata pinjam kita tidak boleh. Nah, riba gitu. Nah, kami mau dengar pengalaman antum dulu waktu awal mengenai setelah antum ngaji, waktu antum setelah ngaji terus tahu bahwa minjam di bank itu riba. Nah, antum ceritakan dikit. Memang awalnya sih kalau ngaji memang kalau saya pribadi jarang sih pergi ke kajian. Karena yaitu memang memang jarang lah, memang jarang pergi. Cuma kalau karena sering pergi-pergi naik mobil itu sering dengar radio, memang ilmu itu banyak saya dapat dari dengar radio itu tadi. Jadi itulah tahu gitu kan. Di situ kadang pas ceramah ada kajian tentang masalah riba gitu kan dari ustadz-ustadz di radio. Jadi waktu itu kita dengar pas kajian, ternyata pinjam di bank ini tidak boleh riba katanya kan. Pertama kita awalnya nolak juga kan, karena kan kita tidak tahu riba ini apa. Dulu orang tua sering ngajarin kita tidak boleh pinjam di bank tuh riba. Jadi memang kalau sering dengar taunya pinjam di bank itu riba gitu. Sebenarnya kalau dakwah itu sekarang kadang tuh memang macam-macam ya orang tersentuh oleh dakwah itu. Jadi waktu dulu dibilang pinjam bank itu riba. Kita tahu pinjam bank itu riba, tapi kenapa kita tidak berubah? Karena kita taunya riba itu apa, kita tidak tahu. Nah, tapi kadang kalau ceramah di kajian manhaj salaf ini kadang dijabarkan. Dosa ribanya. Benar. Penekanannya jadi riba itu adalah sesuatu yang berlebih katanya. Kita dulu sering dikasih tahu sama orang tua riba. Kita tahu riba, tapi kan kita dapat apa sih riba tuh? Jadi yang buat kita berubah, tahu takutnya riba itu setelah kita tahu definisinya apa, terus dosanya, ancaman Allah terhadap pelaku ribanya. Nah, benar. Jadi kita tahu kadang di masyarakat awam tuh kalau kita cuma ngomong riba tidak bakal berubah. Sama orang kayak dibilang tidak boleh jadi wanita PSK. Gitu kan. Jadi orang terkesan karena PSK dia merasa terhormat. Justru malah PSK kok orang ini namanya jadi lebih namanya terhormat. Ini bisnis kok gitu seolah-olah kan. jadi sebuah profesi baru gitu. Jadi kalau kita bilang tidak boleh pinjam di bank itu haram gitu kan, berdosa ini. Tidak sebatas cuma kita ngomong riba, itu insya Allah orang pasti jadi ngerti gitu kan. Tapi selama ini kita tahu. Nah, di kajian manhaj salaf itu kadang maka kita bisa berubah itu dia mendetil. Betul. Nah, jadi tidak sebatas di atas baik sampai ke akar-akarnya. Jadi akhirnya kita berusaha keras lah. Jadi waktu itu kita sudah tahu itu riba, akhirnya karena kan kalau kita sempat terpikir karena kita ngandalin otak gitu kan. Logika. Ngandalin otak, ngandalin logika, kita mikir kayak mana lah caranya kita mau ngelunasin. Rasa mau pecah nih kepala. Rasanya tidak mungkin rasa tidak mungkin karena kita nih menyerahkan segala urusan itu
sama diri kita pribadi, gitu kan, sebatas mano, gitu. Kita hanya makhluk kan. Jadi akhirnya kita baliklah, kita minta petunjuk sama Allah. Akhirnya dari situ mulai kenal manhaj salaf itu, kita mulai berubah, kita mulai tahu, oh ternyata kita nih sholat ini wajib. Jadi kita goyor-goyor, kita dulu yang dulunya tidak pernah sholat gitu kan, ya memang dulunya tidak pernah sholat. Akhirnya kita berusaha sholat 5 waktu. Ya berubah. Namun sampai sekarang ini sih memang banyak sih, memang masih banyak yang harus kita rubah. Karena kalau dulu kan awalnya udah pernah sholat, sekarang udah rajin sholat. Tapi tidak semuanya, namanya manusia itu kan tidak sempurna kan. Nah, jadi ya itulah. Nah pada waktu itu, Ahi, antum sudah sempat mendapat fasilitas atau punya pinjaman. Nah kira-kira kalau kami boleh tahu, waktu itu antum minjem, kita mungkin banknya kita tidak sebutkan, di bank itu kira-kira berapa sampai berapa maksimal antum pernah minjem? Itu pinjaman kita dulu sampai 1,1 miliar. 1,1 miliar. Tahun ya sekitar 5 tahun yang lalu. Banyak itu, 1,1 miliar 5 tahun yang lalu. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu itu ya sudah termasuk banyak. Banyak sekali. Berarti waktu pada saat itu antum mendapat fasilitas pinjaman ya? Plafonnya 1,1 miliar. 1,1 miliar. Nah waktu itu tujuannya antum waktu pas minjem itu, kan biasanya kan orang butuh, ada yang cuman untuk konsumsi. Kalau antum ini, kalau kami lihat kan sudah punya basic bisnisnya. Nah waktu itu untuk usaha apa dulu? Waktu awal-awal? Waktu dulu awalnya kita melakukan pinjaman itu untuk modal usaha buka rental PlayStation. Rental PS pada gitu ya? Sama waktu itu. Jadi pinjaman plafon 1,1 miliar itu enggak langsung sih sebenarnya. Oh, enggak langsung. Ya, sesuai kebutuhan. Tapi memang namanya riba ini memang candu ternyata. Jadi kita pinjam dari 20 juta. Bola es. Akhirnya 100. 300, 3,5, 500, 700 sampai ujung-ujungnya 1,1 miliar. 1,1. Gitu. Nah waktu itu untuk menjalankan usaha, berarti salah satunya ada rental PS, kemudian ada warnet juga. Iya, warnet juga ya. Waktu itu alhamdulillah pasti posisinya luar biasa kan. Dan kalau kita lihat kan posisi antum ini kan di sini salah satu tempat titik yang awal-awal sentra bisnis Jambi itu pada saat pengembangan terminal baru itu kan cukup ramai ya. Nah waktu itu gimana? Waktu kita cerita dikit, waktu pas pada saat itu bisnis antum tuh luar biasa, tapi ada sesuatu yang mengganjal kira-kira? Iya, kalau dulu sih waktu sebelum mengenal sebelum mengenal manhaj salaf ini, ya biasa aja. Biasa ya? Iya, biasa baik. Jadi ya mau dibilang, kalau sekarang bilang, oh kalau dulu kayak mana rasanya hampa ini, ya enggak juga. Ibarat kita nih sedang nyemplung di kubangan lumpur, karena kita juga berlumpur, itu ya biasa baik. Iya, sama baik gitu. Nah, tapi kalau kita sudah keluar dari kubangan lumpur ke tempat yang bersih, baru kita sadar. Pas nak nyemplung lagi? Iya, pas nak nyemplung lagi pasti tidak mau kan. Dulu. Tapi waktu kita masih di lingkungan, sama ibarat kita tinggal di lingkungan prostitusi. Nah, memang kita tinggal di situ, atau kita tinggal di lingkungan kumuh. Nah, karena kita di situ, sudah di dalam situ, ya biasa baik. Cuma orang yang melihat dari luar kan, itu terlalu kumuh tempat itu. Tapi karena kita yang di situ ya biasa. Jadi kalau ditanya, dulu kayak mana dengan dulu? Jadi kalau dulu dengan sekarang, kalau sekarang ya beda lagi ininya, kesannya. Kalau yang dulu ya beda lagi kesannya. Tapi intinya ya kalau setelah kita berilmu ini, baru kita paham. Kalau dulu, ternyata kita dulu seperti ini. Kalau yang sekarang ternyata kita seperti ini gitu. Nah, waktu pas antum sudah dapat fasilitas, setelah antum ngaji, tapi fasilitas pinjaman antum masih ada. Nah, yang pertama kali yang terpikir bagi antum itu apa? Karena setelah mengetahui dosa riba itu apa yang pertama kali antum pikirkan? Waktu sudah tahu bahwa pinjam bank itu riba, ya kita berusaha mau melunasinnya. Cuma kan waktu itu kita kebingungan karena plafon kita yang besar ini kan. Jadi waktu itu kita hitung-hitung sisa hutang kita masih 700 juta lagi. 700 juta ya. Wah, kayak mana ini caranya gitu kan. Mau kita lepaskan tempat usaha enggak mungkin. Akhirnya kita banyak-banyak berdoa. Akhirnya itu kenapa bisa lunas, kita pinjam sama orang tua. Karena waktu itu ada ke lapangan, ada orang tua nih jual aset. Nah, orang tua jual aset. Ya kita bantu doa juga kan waktu itu, kita bantu ngadu sama yang di atas. Sama Allah gitu kan. Kita ngadu sama Allah bahwa minta dilancarkan urusan gitu kan. Terus orang tua juga ada hajat mau jual aset. Semoga cepat terjual gitu kan. Karena
mungkin dari situ kita nanti bisa pinjam untuk melunasin pinjaman gitu kan. Ya, akhirnya alhamdulillah memang kita dapat pinjaman dari orang tua tuh. Ya kita lunasin gitu kan. Alhamdulillah. Berarti antum termasuk yang beruntung karena ketika antum memutuskan untuk keluar dari kubangan riba tadi, itu jalannya dimudahkan. Iya, jalannya dimudahkan. Ada sebagian orang mungkin di luar sana itu akan menemukan jalan terjal yang lebih mengerikan dibandingkan jalan yang awal yang ditempuh. Nah, kalau antum kan alhamdulillah berarti kan Allah itu begitu sayang sama kita kan. Sayang. Diberikan jalan terbaik termudah dari orang tua. Nah, kemudian kita ingin tahu awal mula kenapa sampai akhirnya dari yang bisnisnya mungkin yang awal tadi itu kan kita masukkan kategori setelah antum ngaji kan tahu bahwa oh ini ternyata tidak boleh nih. Bisnisnya seperti ini juga tidak boleh. Nah, antum terpikirkan untuk membuka yang sekarang kita sebut Alif Group. Nah, mungkin antum bisa cerita pemilihan namanya, kenapa Alif, kemudian awal-awal antum mendirikan Alif Group ini atau ide dari mana sampai bisa sampai seperti sekarang saat ini, Alif Group ini. Kalau nama usaha ini Alif Group memang dari awal kita buka usaha memang namanya udah Alif. Tapi seiring berjalan waktu, kalau dulu awal-awalnya nian itu kita buka video shooting sebenarnya. Video shooting ya? Tapi dulu namanya pakai Alif shooting video gitu kan. Waktu warnet Alifnet gitu kan. Jadi seiring jalan pikir-pikir, wah kita rubah namanya. Ada beberapa usaha-usaha gitu ya? Alif Group. Jadi kenapa kita tambahin grup? Kita supaya ada pecutan buat kita untuk motivasi. Oh, kalau grup ini kan biasa enggak cuma satu usaha. Ada beberapa. Jadi kita rubah grup supaya kita nih dengan nama Alif Group ini nanti usahanya banyak. Kita bisa bergerak di bidang ini, bisa bergerak di bidang ini. Ada rencana-rencana lain gitu ya. Jadi untuk sebagai motivasi, jadi kita pakai nama Alif Group. Gitu. Jadi kalau masalah apa tadi? Awal mula waktu pas bisa antum punya ide buat yang seperti ini menggantikan bisnis yang lama. Kalau dulu kan usaha dari awal rental itu ya PS, usaha kalau awalnya usahanya dulu video shooting. Sudah video shooting itu rental band. Rental band sempat rental band. Sudah itu PlayStation. Sudah PlayStation, warnet. Itu baru akhirnya warnet. Warnet ini yang lama. Warnet ini 15 tahun. Warnet yang warnet yang lama. Kalau video shooting itu sekitar 2 tahunan. Nah, terjun yang ke ini nih. Ke kuliner. Ya, kan lebih ke kuliner. Akhirnya ke kuliner itu ya karena ya ini memang sumber dari segala sesuatu yang sampai sekarang ini ya karena dakwah salaf itu sebenarnya. Jadi setelah kita tahu dulu ya karena ilmu ini kan dia sedikit-sedikit kita dapatnya. Apa namanya tuh sambil berjalan kita dapat ilmu dikit. Kita taunya baru yang kelas kasar-kasar. Riba haram. Awal-awal gitu kan. permukaannya. Yang kasar haramnya mungkin kayak istilah makan babi haram kan yang jelas-jelas gitu. Ninggalkan sholat ternyata dosa besar. Sambil lama kelamaan bertambahnya ilmu, tahu istilahnya hukum subhat lagi. Nah, ini dulu kan taunya awalnya cuma ini haram. Ini haram ini. Jelas, hukumnya jelas, ini wajib, ini haram, ini sunnah gitu kan. Pas sambil berjalan seiring waktu tahu kenal lagi hukum subhat. Ini kita bingung kan. Subhat nih apa lagi gitu kok makin banyak gitu. Jadi memang ilmu ini bertahap sesuai kadar ini gitu ternyata. Sedikit sudah dapat, kita dapat lagi ilmu yang lain, kita dapat lagi ilmu. Memang ternyata ilmu ini tidak sekaligus gitu kan. Memang sesuai dengan kemampuan kita ternyata diberikan. Itu hikmah Allah dari itu. Betul. Hikmah Allah gitu. Kita dikasih sedikit. Supaya kita nih belajar biar mampu menghadapinya. Tapi kalau kita langsung ngejar pasti tidak mampu. Jadi kita tahu ini subhat apa lagi. Subhat ini ternyata kita dengar kajian itu kan sesuatu yang ibaratnya sesuatu yang samar-samar katanya kan. Jadi sesuatu yang samar-samar seperti pengembalaan yang di tanah larangan gitu kan. Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan karena kalau sisip dikit, salah dikit bisa jatuh ke haram tadi gitu. Dosa. Tapi yang ini kan, tapi kalau ulama mengambil hukum katanya, subhat itu sudah haram lah. Tinggalkan. Gitu. Tinggalkan. Akhirnya kita ya belajar kan gitu kan. Wah, udahlah kayaknya kita dengar kajian waktu itu Ustaz Abdul Qadir Jawas
Ya, Ustadz Yazid. Iya, Ustadz Yazid Jawas. Waktu itu dia bilang kita ini disuruh belajar menghisap diri kita sendiri. Ya. Jadi selama kita hidup ini, selama kita masih hidup, ya, itu kita belajarlah menghisap diri kalian sendiri. Sebelum nanti Allah yang menghisap di sebelum penghisapan yang sebenarnya itu tiba. Jadi apa maksudnya? Jadi kita ini disuruh belajar menimbang-nimbang dulu, menghisap diri kita dulu. Selamat dak kita nih dihisap apa yang akan kita lakukan, yang nanti sudah di dalam tanah kita hisap yang lagi. Benar. Jadi kita belajarlah dari situ, kita dengar di situ kita dengarkan, wah kita harus belajar menghisap diri kita sendiri. Jadi kita belajar menghisap. Pengembalaan kalian ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi pengembalaan saya ini apa? Ya inilah pengembalaan saya nih. Binatang-binatang ternak saya inilah warnet, PC-PC waktu ini. Itu. Nah, iya kan jatuhnya kan gitu. Pengembalaan kita nih apa? Rental PS, warnet. Shooting tadi. Iya, kalau shooting sudah lama. Sudah tutup. Jadi tinggal warnet sama PS. Wah, jadi saya pikir ini pengembalaan saya nih kayak mana ini. Ternyata kita belajar menghisap. Oh, ini apa subhatnya ini? Kita langsung tarik kesimpulan waktu itu kenapa kita bisa kuat meninggalkannya. Saya ini tarik kesimpulannya hukumnya dulu yang saya pertahankan. Baru saya mikir ke situnya, bukan kebanyakan kawan yang kebanyakan saya dulu lah waktu belum bisa meninggalkan itu. Kita hukumnya kita taruh di bawah dulu. Usaha kita yang kita taruh di atas. Logika kita, tadi. Mendominasikan dulu. Ini kita balik, hukumnya dulu kita taruh di atas, baru usahanya kita pertimbangkan. Jadi subhat kita taruh di atas. Ini usahanya. Jadi usaha ini masuk dalam kategori mana? Masuk kategori mana? Subhatnya di mana gitu kan? Kalau orang kan mikirnya pokoknya dia ngambilnya gini. Yang namanya dunia itu halal. Sampai ada dalil haramnya. Hukum asalnya adalah halal. Kalau kita enggak, kita tarik subhatnya dulu, kita taruh. Ini subhatnya di mana? Ternyata kita pikir itu kan banyak penolakan juga sebenarnya dari orang tua kita juga, dari keluarga, dari kawan-kawan. Kita bilang haram. Macam mana haram? Tolong jelaskan ya. Iya, macam mana haram ini? Haramnya di mana? Merampok tidak? Maling tidak? Suka sama suka. Merampok tidak, maling tidak. Tapi kalau kita bilang kan, subhat sebenarnya bilang bisa jadi halal, bisa jadi haram. Tapi aku mengambil tindakan, mengambil kesimpulan bahwa usaha aku ini bukan subhat sebenarnya, haram. Bilang. Kenapa bukan subhat lagi? Sekarang aku pakai Windows bajakan. Oh kalau memang kayak gitu masalahnya beli yang asli. Oh ya udah oke, bilang kan kayak gitu. Tapi sekarang ini bisnis aku ini melalaikan orang ini dari ibadah nih, dari sholat 5 waktu, karena orang ini kaget main, lupa waktu. Kadang sampai 2 hari 2 malam tidak balik. Nginep di sini. Nginep di sini karena kan main game itu kan asik, tidak bisa ditinggalkan. Jadi wah ini disitulah letaknya. Jadi yang bikin saya pengen ninggalkan tuh memang karena melalaikan ibadah sholat 5 waktu. Tapi kalau masalah mikir ini masih bisa semua. Kalau masalah mikir dibilang haram karena tidak merampok, tidak ini sebenarnya bisa kita selesaikan, bisa kita tanggulangin lah. Misalnya haram kenapa? Karena sudah kita bahas sama kawan, haram kenapa? Dia bilang Windows kita ngambil ini, Windows bajakan gampang, bisa kita beli asli, halal kan jadinya. Dia bilang memang kalau masalah secara ininya bisa terbantahkan semua karena bisa ada jalan keluar. Tapi ternyata mentoknya cuma di satu hal itu tadi, melalaikan sholat itulah. Dari sholat 5 waktu jelas. Terus dari Jumat, meninggalkan sholat Jumat waktu itu kita tidak paham kan. Padahal ternyata sebenarnya bukan masalah sebatas sholat Jumat baik. Kita tidak tutup ketika waktu sholat 5 waktu itu kan sudah dosa sebenarnya. Cuma kan kita taunya Jumat kita tetap buka. Jumat kan kalau kita sudah azan Jumat berkumandang kita masih bertransaksi katanya kan haram. Kan kayak gitu kan. Nah, kayak mana kita bisa ngomong duit yang kita dapatkan halal sementara kita sedang bertransaksi. Bertransaksi waktu sholat Jumat tadi. Ya kan jatuhnya kita bertransaksi karena waktu
waktunya sholat Jumat, kita tetap buka. Iya, tetap buka. Anak-anak masih tetap main game. Nah, kan gitu. Ya sudah, di mana letak ininya? Berarti ini Alif Group kan kuliner. Nah, sekarang kami ingin tahu, ini kan sementara kalau yang kami lihat kan ada beberapa menu. Apakah semua menu ini antum semua yang buat atau sementara sudah ada yang ngontrak? Nah, bagaimana sistemnya kalau misalnya ada yang ngontrak? Kalau yang menu-menu ini kayak bakso, mie ayam, nasi goreng, sop, itu semua kita yang bikin. Dari kita? Iya, etalase kita, gerobak kita semua kan. Tapi kalau sekarang ini sudah ada 2 orang yang nyewa. Oh, 2 ya? Tiga. Tenan lah ya? 3 orang yang ngontrak, itu dia jual sarapan pagi, kalau terus jualan nasi uduk. Kemarin kita jual nasi uduk juga. Oh, sempat juga. Cuma karena yang mau ngontrak ini dia bilang kami mau jualan nasi uduk, ya sudah kita kasih ke mereka gitu. Nah, karena kan kita ini sistemnya sekarang ini sebenarnya pengelola. Jadi, pengelola. Jadi siapa yang mau masuk nyewa di sini, walaupun menunya sama dengan kita lepas kita menu mundur ya, kita mundur karena kita lebih fokus ke pengelolaan tempat. Ya. Nah, berarti sistem sewa per bulan, per tahun atau seperti apa? Atau sistem bagi hasil dari keuntungan penjualan? Kalau sistem bagi hasil kemarin sudah sempat mau kita jalankan. Ya. Jadi sistem bagi hasil, sewa bulanan sama sewa tahunan. Ya. Akhirnya saya ambil keputusan sewa tahunan. Oh, akhirnya sewa tahunan. Iya, karena banyak pertimbangan. Sudah kita coba kayaknya kurang berhasil. Kurang berhasilnya gini. Yang sewa bulanan ini mentalnya jadi kayak tempe. Jadi dia sewa sebulan. Coba bang dulu bang sebulan. Ini kalau kita mau perang ini, ya kan mau gerilya ini harus siap harus mental. All out ya. Iya, tidak ada cerita. Kita tes dulu yuk. Kalau kita kalah, kita mundur. Nggak bisa. Kita nih sudah maju nih harus berani mati. Gitu kan. Jadi kita ya gitu sistem sewa sama sistem sewa bulanan sama sistem bagi hasil lemahnya di situ. Ternyata mentalnya kayak tempe semua, nggak sukses. Jadi kalau kita paksa mau isi di sini setahun, sanggup, masuk. Jadi dia kan kalau baru sebulan 2 bulan dalam setahun itu nanti masih lama. Plannya nggak bisa keluar langsung tiba-tiba masuk karena dan akan maju dengan segala kemampuan gitu. Sudah keluar duit nih sekian, sayang kan kalau mundur. Jadi kuat mentalnya ini, jangan mental tempe gitu kan. Ini baru ngetes 1 minggu sudah pernah masalahnya kayak nasi uduk gitu kan. Kemarin jual sarapan pagi. Masa baru jualan 3 hari itu harus rame. Kita merintis sampai 2 tahun. Ya, ini 3 hari, wah tidak masuk ini, wah. Jadi hitung-hitungan tidak masuk. Tidak masuk nih hitungannya. Padahal bulanan ya. Padahal bulanan gitu kan. Wah ya udah bisa lah, kayak makanya itu kita stop. Bulanan sama bagi hasil tuh kita stop. Berarti tidak sukses dari perjalanannya kuat orang itu. Berarti sekarang sudah jalan ini. Sudah yang main tahunan. Sudah main tahunan. Alhamdulillah berarti udah jalan ya yang tahunan ya. Yang 3 ini ya. Nah, ini kan antum kalau kami lihat tadi ada beberapa menu. Nah, yang jadi menu andalan sekarang apa? Kalau menu andalan sih kalau mie ayam sebenarnya semuanya menu andalan semua, karena kan semuanya enak. Ya, Masya Allah. Tinggal tergantung yang mau makan seleronya apa. Intinya kita mie ayam ada, bakso ada, nasi goreng ada. Ya insya Allah semua yang kita sajikan itu ya enak semua gitu kan. Jadi kalau ditanya apa menu andalannya nih, ya semua yang kita jual tuh udah menu andalan. Tinggal sekarang kalau istilah kata orang kampung gitu kan, tanya apa, tepuk dada tanya selera. Gitu. Jadi sekarang selera yang mau makan ini apa, tinggal kita siapin gitu. Ahi dan Ukti berada di situ dimanapun berada. Tadi kata Ahi Abdul Razak, semua menunya enak dan semuanya andalan. Cuman hari ini kita akan lihat penyajian salah satu dari menu yang banyak andalan tadi adalah mie ayam. Kita lihat proses penyajiannya. Nah, hari ini kami ingin lihat aja yang mie ayam karena tadi saya berharap jawabannya mie ayam. Karena ada mie ayam. Ternyata jawabannya lebih dari itu. Semuanya ternyata. Kalau semuanya disajikan nanti waktu kita tidak cukup. Jadi mie ayam, nah antum silakan unjuk kebolehan sambil nanti pas antum ngeracik mie ayam, nanti kita akan ada satu lagi pertanyaan sambil jalan. Kita mau lihat kebolehan. Ini harusnya ini eksekusi pembuatan mie ayamnya kan
harusnya di gerobak. Di gerobak ya. Cuma karena ini kayaknya ini segmen spesial, terpaksa kita angkut nih ke sini. Gerobaknya dipindahkan ke sini sementara. Gerobaknya tetap di sana, ini eksekusinya. Ada yang bypass ya kan? Iya. Ini berarti tadi harusnya awalnya kan di gerobak sana, direndam. Jadi ini sudah kita siapin duluan jadinya kan. Ini berarti mie-nya sudah kondisi udah direbus, tadi harusnya di gerobak. Jadi prosesnya itu ada apa aja selain mie di dalamnya? Kalau direbus langsung mie sama sawi. Sawi ya? Ya, mie sama sawi. Itu untuk anunya tuh. Pernak-perniknya. Ya, tinggal kasih ayam sih. Kalau mie ayam ini kami bikinnya sebenarnya banyak metode, lain penjual, lain caro gitu kan. Tapi kalau kita sudah dibikin ayamnya yang enak. Oh, di ayamnya berarti beserta satu paket bumbunya sudah di ayam. Bumbu paling nanti dikasih Royco aja dikit. Oh gitu ya. Penyedap lah ya. Yo, ini minyaknya. Kalau minyak kan sudah dibikin duluan. Ya. Nah, kasih minyak, kasih bumbu. Oh, ini bumbu ya? Iya, ini bumbu. Ini Royco. Berarti kalau ini bumbu dari kita ya, bukan nanti konsumen yang mana ya? Paling cukup segini. Ini kan sudah campur-campur sih di sini. Ya. Nah, udah. Tinggal kasih pangsit. Tinggal kasih pangsit. Udah, kasih air. Kalau air gitu. Oh, berarti airnya air biasa, air putih panas. Oh, bukan kuah dari kaldu? Bukan. Jadi langsung air putih bae. Gitu. Berarti nanti kalau bumbu yang lain itu bisa sesuai selera. Tinggal saus sama kecap kan tinggal nyausin sendiri. Ya, berarti ini ada di meja pelanggan sesuai selera. Berarti dari sekian banyak menu, ini mie ayam dan semuanya jadi andalan. Mungkin mudah-mudahan kalau nanti ada kunjungan kita berikutnya, mungkin nanti Antu sudah nanti nambahkan lagi usaha yang lain, kita liput lagi. Mungkin nanti kita akan praktek lagi dengan menu yang berbeda mungkin. Boleh. Nah, ketika sudah buka Alif Group. Jadi kalau Alif Group ini sendiri kurang lebih udah berapa tahun? Alif Group ini udah yang setelah kuliner. Ya. Kalau merintis untuk mau buka usaha kuliner ini udah jalan 2 tahun, malah jalan masuk tahun ketiga ini sebenarnya. Nah, ini suka dukanya atau mungkin ada pengalaman unik atau menarik yang mungkin tidak terlupakan setelah yang Alif Group Kuliner ini buka? Ya macam-macam sih. Kalau kuliner ini satu aja kebanyakan nanti. Iya. Kalau kuliner ini salah satunya ya kan. Kita ini kan enggak punya basic di kuliner. Masya Allah. Jadi memang harus belajar. Berguru ya berarti? Iya, belajar ya banyak otodidak sebenarnya. Oh iya. Karena kebanyakan nonton video tutorial. Kayaknya banyak praktek langsung Masya Allah, praktek sendiri. Try and error tapi. Iya. Coba tapi berhasil. Betul. Coba tapi gagal. Coba gagal coba berhasil ada gitu kan. Masya Allah, ya. Jadi ya kita sambil jalan karena kalau bisnis ini kan kadang ya namanya bisnis kan. Ya. Karena merasa lahan apa ya namanya kayak kita punya lawan bisnis dengan usaha yang sama. Tentunya kan mereka belum tentu mau ngasih ilmunya sama kita. Masa rival mau dikasih saingan, saingan mau dikasih. Jadi kebanyakan kita tanya sama orang tuh memang enggak mau orang ngajarin. Ini sebelum kita tutup, kita di penghujung ini apa namanya? Antum kasih sharing lah tips dan trik kepada kan kita nih yang nonton nih ikhwan kita nih salah satunya kan itu dari segmen kita hampir sebagian besar itu milenial yang mungkin ada pingin usaha. Nah, antum bisa sharing tips dan trik bagi ikhwan kita yang di rumah itu cara memulai bisnis. Nah, mungkin antum bisa berbagi yang sudah antum jalani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti yang antum bilang tadi, nanti bisa jadi bagian dari ilmu yang bermanfaat untuk antum gitu kan. Intinya apapun bisnis yang mau dijalanin yaitu niatkan karena Allah. Jadi kalau yang udah dari awal udah berusaha, karena sekarang kan dakwah kan udah banyak di sosial media. Jadi mungkin kawan-kawan yang baru mau buka usaha udah sering dengar dakwah-dakwah sosial media tuh usaha ini tidak boleh, ini tidak boleh segala macam kan banyak tuh. Kalau kita dulu kan masih 15 tahun, 20 tahun yang lalu kan belum seperti sekarang. Dakwah sosial media belum kenal ini segala macam. Jadi pokoknya yang penting kita dulu bisnis dapat untung sudah. Dapat duit sudah. Nah, kita udah tahu ini halal apa. Yang penting kita udah maling, beli barang palingan berarti halal. Ternyata kan tidak seperti karena dakwah sosial media ini udah banyak. Jadi kalau kawan-kawan yang baru mau mulai usaha ada kemungkinan besar dia sudah
pernah dengar dakwah sunnah ini di sosial media. Jadi jangan sampai terjerumus ke usaha yang hitam nih tadi. Jadi masih mending dari awal ambil usaha yang benar, usaha yang putih ini tadi. Karena kalau usaha yang hitam kayak kami dulu, akhirnya di awal kita modal pakai uang riba. Memang banyak istilahnya kita usahanya rame ini, tapi apa ujung-ujungnya ketika kita sudah tahu, ketika kita mau melunasin utang, aset yang kita punya nih, ini perhitungannya. Ada kita minjam uang riba, ternyata coba bolehlah dites siapapun kawan-kawan yang bergelimang yang masih punya hutang riba ini, coba dihitung asetnya untuk melunasin hutang ribanya bisa tidak nutupin. Kalau saya dulu kayak gitu, setelah dihitung aset ini pun dijual kalau untuk melunasi tidak cukup. Nah jadi ya itu yang saya katakan itu tadi. Bisnis hitam. Jadi untuk teman-teman ke depan apapun usahanya itu terserah. Yang penting jangan ngambil langkah yang hitam nih tadi, langkah yang buruk. Hindari pinjaman riba, ya gitu kan. Pokoknya tetap banyak berdoa sama Allah, minta petunjuk, minta lapangkan rezeki, kemudahan. Jadi memang kalau saya ini versinya memang beda orang kan beda versi, beda ini. Kalau saya memang kebetulan ya alhamdulillah dari keluarga memang modal ado. Jadi kalau kawan-kawan yang memang kalau dibilang enak, kalau dia enak, uangnya banyak. Kalau bagi kawan-kawan yang tidak punya modal, itulah sebenarnya sama baik. Kami yang punya modal atau kawan-kawan yang tidak punya modal, intinya tetap harus bersabar. Karena kayak sekarang ini ujung-ujungnya yang banyak-banyak dulu mana? Kami anggap sekarang nih balik dari nol. Mulai dari nol lagi ya. Kawan-kawan itu yang bilang tidak punya modal ini anggap itu sama-sama dari nol lah. Jadi walaupun dikit sama kami dikit, tapi kalau kawan-kawan nilai, dia aset udah banyak, ya ini memang kan memang rezeki kita di sini. Itu mereka juga nanti punya rezeki yang lain. Jadi jangan nengok asetnya gitu. Kalau dia bilang kayak gitu enak, asetnya udah banyak. Sebenarnya kawan yang tidak punya modal pun sama, kami juga merintis juga sekarang. Karena sebenarnya kalau mereka tuh menilai dari aset kami yang sekarang, wah asetnya besar. Aset yang kami jual ini sebenarnya sudah lebih dari ini untuk melunasin riba itu tadi. Makanya saya bilang coba kawan-kawan yang masih berurusan dengan riba, tes dihitung asetnya dijual bisa tidak nutup. Kalau kami ini memang ini tidak terjual, tapi jual aset yang lain sebenarnya lebih dari ini gitu. Mantap, itu tips dan trik dari antum untuk ikhwan di rumah. Nah ini Ahi, sebelum kita tutup sesi kita hari ini ada sedikit kenang-kenangan dari Jambi Mengaji. Ini ada kostum sih kami nyebutnya, ada tulisan Jambi Mengajinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum, bisa antum pakai pada saat nanti antum buka usaha kulinernya. Itu juga kita ada titip 1 kotak untuk donasi. Jadi bisa nanti ditaruh di dekat kasir, mungkin siapapun nanti yang nanti lakukan transaksi pembayaran untuk melihat kotak itu, kalau tergerak hatinya untuk berinfak, bisa nanti kami titipkan. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah juga. Kalau antum memasuki juga silahkan. Kita sapa dulu sambil tutup. Akhir dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Satu yang bisa saya ambil dari Ahi Abdul Razak, bahwa untuk memulai segala sesuatu tentunya niat kita adalah karena Allah. Karena dengan niat karena Allah pasti kuat, apapun akan dimudahkan. Itu yang bisa saya ambil pelajaran hari ini. Kemudian kami juga menyapa Ahi dan Uti dan Ikhwan yang ada di rumah yang memiliki tempat ataupun referensi figur ataupun tokoh yang mau diliput, itu bisa menghubungi kru Jambi Mengaji ataupun nanti bisa DM langsung ke sosial media. Nanti kita akan seleksi, kalau kita anggap layak kita akan lakukan liputan dan kita akan masukkan ke dalam program selanjutnya. Kemudian juga Jambi Mengaji membuka donasi kepada kita semua untuk bertawun dalam kebaikan, mendukung program acara ini demi terselenggaranya terus acara yang kita cintai ini. Saya Abu Aufa dan narasumber kita hari ini Ahi Abdul Razak dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.